れだわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di-subscribe ya. Pada video kali ini, Oji-san akan kembali membahas mengenai berita terbaru dan terpanas seputar manga Tokyo Revengers. Salah satunya adalah mengenai leak atau bocoran terbaru dari chapter selanjutnya manga Tokyo Revengers ini. Berbeda dari bocoran-bocoran sebelumnya yang pernah Oji-san sampaikan di channel ini, di mana bocoran-bocoran tersebut bersumber dari salah satu user anonimus di Discord dan di Twitter. Kali ini sumber bocoran chapter selanjutnya adalah dari Ken Wakui itu sendiri. Info mengenai bocoran ini juga sudah diposting di akun Twitter resmi Official Toman. Jadi kebenaran dan keakuratan mengenai bocoran chapter selanjutnya dari manga Tokyo Revengers ini hampir 100% benar. Kecuali kita semua kena prank oleh Ken Wakui Sensei. So, tanpa berlama-lama lagi, buat kalian yang mau tahu dan tertarik mengenai pembahasan Oji-san kali ini, tonton terus ya video ini sampai habis. Pada tanggal 2 September kemarin, Ken Wakui dengan sengaja memposting sebuah gambar atau sebuah draft dari salah satu panel manga Tokyo Revengers di akun Twitter resminya. Walaupun belum jelas apakah draft yang digambar ini akan menjadi salah satu inti cerita di chapter 221 atau mungkin di chapter 222. Jika melihat dari alur cerita yang sedang terjadi saat ini, prediksi Oji-san, bocoran yang diberikan oleh Ken Wakui adalah cerita untuk di chapter 222 nanti. Ada dua hal yang sangat menarik di sini, yang menjadikan petunjuk mengenai apa yang akan terjadi ke depannya. Di mana gambar yang diposting tersebut berisikan satu buah panel manga yang terlihat jelas jika panel itu adalah Mikey yang mengendarai motor kesayangannya, yaitu Honda CB 250T, dan juga satu buah es krim Glico yang memiliki rasa coklat dan mint atau Chocomin. Wow, pasti ini bukan sebuah kebetulan. Jika kalian ingat-ingat kembali, pada chapter 216, ketika Senju bingung memutuskan es krim mana yang akan dia beli, Takemichi pun akhirnya memberikan saran kepada Senju untuk mencoba es krim dengan rasa Chocomin. Di akhir chapter ketika Senju selesai memakan es krim ini dan melemparkan stick es krimnya kepada Takemichi, Takemichi pun tidak sengaja mendapatkan vision atau penglihatan masa depan yang berasal dari ingatannya sendiri. Hal ini sangat relevan sekali bukan? Dengan spoiler gambar yang diposting oleh Ken Wakui Sensei di akun Twitter resmi milik Tokyo Revengers. Min, tahu dari mana kalau itu Mikey? Mukanya nggak mirip dan gambarnya masih acak-acakan. Hal ini bisa dilihat dari tulisan kanji di sudut kanan atas panel manga tersebut, yang jika ditranslate ke bahasa Inggris bertuliskan Invisible Mikey. Wow, mind-blowing banget kan? Setelah semalam mengetahui postingan resmi di akun Twitternya, Oji-san pun sampai kaget dan terdiam beberapa saat. Jika Eiichiro Oda sang mangaka One Piece sangat suka sekali dengan permainan kata dan angka, Tokyo Revengers mempunyai Ken Wakui yang sangat suka sekali dengan permainan gambar dan kata. Hal ini pun kembali menyadarkan Oji-san dan membuat Oji-san bertanya-tanya, apakah Senju benar-benar sudah diselamatkan oleh Takemichi? Perlu kita ingat, jika malam tragedi Festival Tanabata ini belum terlewati, masih banyak sekali kemungkinan yang bisa saja terjadi dalam beberapa chapter ke depan mengenai nasib Takemichi dan juga rekan-rekannya di sini. Tidak mungkin konflik ini selesai hanya dengan semudah ini. Tidak mungkin juga hanya sekumpulan berandalan tanpa nama saja yang kali ini datang dan mengancam nyawa Takemichi. Menurut Oji-san masih ada ancaman lainnya yang akan segera ditunjukkan oleh Ken Wakui pada chapter-chapter selanjutnya. Jika kalian ingat-ingat lagi, semua cerita di timeline atau arc Tokyo Revengers ini selalu mempunyai cara penulisan yang hampir mirip. Pada awal cerita, Takemichi selalu terlihat berhasil menyelamatkan seseorang, namun nyatanya justru sebaliknya. Di akhir cerita, Takemichi selalu kecolongan dan kehilangan seseorang. Contohnya saat di arc Mobius, ketika Takemichi berhasil mencegah pertarungan antara Draken dan Mikey, namun ternyata Draken malah diincar dan tertusuk oleh Kiyomasa, walau akhirnya bisa selamat. Lalu di arc Valhalla, awalnya Takemichi mengira jika Baji terbunuh karena ulah Kisaki, namun nyatanya Kazutora yang datang dan tiba-tiba menusuk Baji. Begitu pula dengan arc Black Dragons, yang awalnya Takemichi percaya jika untuk menyelamatkan masa depan, dirinya harus mencegah Hakai membunuh Taijo Shiba. Namun kenyataannya bukan Hakai lah yang melakukan itu, melainkan Yuzuha Shiba. Buat yang sudah lama ngikutin manga Tokyo Revengers ini, pasti sudah tahu rasanya bagaimana kita semua ditroll oleh Ken Wakui. Perasaan bahagia sesaat ketika Takemichi berhasil menyelamatkan seseorang. Namun kenyataannya Ken Wakui malah membuat hati kita semua terluka di chapter-chapter selanjutnya. Selain itu, terdapat juga banyak sekali paralel mengenai kejadian yang saat ini terjadi dengan apa yang sudah pernah terjadi sebelumnya.
Ketika Draken datang dan berhasil menyelamatkan Takemichi serta Senju, di momen itu juga kita diperlihatkan pistol yang digunakan oleh Mr. X terpental dan menggelinding ke tanah. Hal ini sangat mirip sekali ketika Kakucho datang dan menghempaskan pistol yang digunakan oleh Izana saat ingin membunuh Mikey. Di momen ini juga pistol tersebut terpental ke udara dan menjadi bola liar, yang selanjutnya digunakan oleh Kisaki untuk menembak Kakucho dan membunuh Izana. Wow, menarik banget ya. Dengan ini pun, akhirnya semua panel-panel atau petunjuk yang ada di dalam manga Tokyo Revengers kini mulai tersambung. Mengenai toko Suicide yang dikunjungi Senju pertama kali, lalu angka 4 di dalam rumah Draken, saus tomat di baju Takemichi, dan poster Death di belakang Draken. Bahkan banyak juga yang menyimbolkan nama D&D dari bengkel milik Draken adalah kepanjangan dari Draken and Death, atau Draken dan Kematian. Ya, walaupun hal mengenai D&D ini hanyalah sebuah slang atau bercandaan dari fandom Tokyo Revengers di Jepang. Dalam video Oji-san sebelumnya, ada sebuah komentar yang benar-benar membuat kita semua kembali berpikir. Gua nggak tahu Oji-san perhatikan hal ini apa enggak, tapi sejak chapter 220 keluar dan Michi berani melindungi Senju, ada panel di chapter 208 yang jadi seperti hint kecil. Kata-kata Hina ke Michi, "Let's say if you made a wrong choice and end up on another bad ending." Panel ini hits different. Lagi-lagi Oji-san kembali terdiam setelah membaca komentar ini. Ternyata ini adalah jawaban yang diberikan oleh Ken Wakui melalui Hina mengenai konsekuensi yang ada di manga ini ketika Takemichi merubah masa lalu. Sebenarnya Oji-san sudah lama sadar, jika dalam manga ini, Ken Wakui suka sekali membuat pertukaran atau trade-off yang adil, dan tidak pernah memberikan ending yang benar-benar bahagia kepada Takemichi, walaupun dia sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi berkat komentar tersebut yang secara spesifik menunjukkan panel percakapan antara Hina dan Takemichi, hal itu pun kini semakin menguatkan teori, opini, dan juga prediksi mengenai kejadian yang akan segera terjadi nanti, bahkan hingga ending yang akan terjadi nantinya. Dalam panel tersebut, Takemichi dan Hina berbincang mengenai keputusan Takemichi yang meninggalkan masa depan terbaik yang telah dibuatnya, dan kembali lagi ke masa lalu demi menyelamatkan Mikey. Hal ini tentu saja akan kembali menyebabkan butterfly effect pada timeline ini. Ingat, dalam manga Tokyo Revengers ini, everything has a price. Ketika Draken selamat, Baji harus mati. Lalu saat Naoto di masa depan selamat, Emma di masa lalu harus mati. Sama halnya dengan Izana dan Kakucho. Ketika Kakucho selamat, Izana lah yang mati berkorban demi Kakucho. Dan tentunya yang paling penting, ketika Hinata selamat, maka Kisaki-lah yang harus mati. Ada pertukaran yang selalu terjadi di sini. Bahkan ketika Takemichi berhasil menyelamatkan semuanya, Mikey-lah yang akhirnya harus membayar harga yang sangat mahal dengan membuang sisi baik dari dirinya dan meninggalkan semua teman-temannya. Bukan hal yang mustahil jika skenario atau pola tersebut kembali terulang kembali di sini. Walaupun Takemichi saat ini berhasil merubah masa depan dan menyelamatkan Kawaragi Senju, pasti ada harga yang harus dibayar oleh Takemichi dan ada orang lain yang akan celaka. Celaka di sini tidak harus mati ya. Intinya ada hal buruk lain yang menggantikan kematian Senju, dan hal buruk tersebut akan segera muncul dalam waktu dekat ini. Semua hal tersebut pun semakin menguatkan mengenai leak atau bocoran dari panel manga yang diposting oleh Ken Wakui, mengenai stick ice cream dan juga Mikey yang terlihat berkendara dengan terburu-buru. Walaupun belum ada konteks yang jelas mengenai kemunculan Mikey kali ini, apakah dia datang karena mendapatkan informasi jika Takemichi dan Draken dalam masalah, atau dia datang karena saat ini terjadi keributan besar di wilayah kekuasaannya ini. Yang jelas, dari ekspresinya ini, kita bisa melihat jika Mikey sedang dalam keadaan panik, kesal, dan khawatir. Mikey hanya menunjukkan ekspresi ini ketika teman-temannya dalam bahaya. Ya, apapun itu, akhirnya dalam waktu dekat ini kita akan kembali melihat kemunculan dari Sano Manjiro yang tidak pernah terkalahkan. Banyak banget respon positif dari postingan akun official Toman tersebut. Mereka semua pun menyambut kemunculan Mikey ini dengan hashtag Welcome Home Mikey. Terima kasih yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.